Halo semua, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Yusef. Dan hari ini kita akan sama-sama membahas bagaimana saham-saham yang mungkin harus kita hindari, kita jauhi pada bulan April di minggu pertama tahun 2021. Langsung aja kita ke layar monitor. Let's go! Oke, nah saya akan bahas beberapa saham yang pertama-tama harus dihindari terlebih dahulu. Kenapa? Karena untuk melihat IHSG sekarang, IHSG ini belum confirm untuk uptrend. Jadi masih dalam fase downtrend atau sideways ya. Sideways sebenarnya cukup lama. Jadi menurut saya jangan terburu-buru dahulu masuk ke market, walaupun sudah ada beberapa saham yang reversal, tapi saya rasa kurang maksimal untuk timing kita saat ini masuk ya, menurut saya pribadi. Nah, saya akan bahas menurut saya beberapa saham yang kalau bisa kita hindari terlebih dahulu. Ya, pertama ini adalah saham daripada BBCA. Kenapa? BBCA ini ada sebuah eh, di sini kita bisa lihat moving average 200-nya ya. Itu sekarang harga closing BBCA itu sudah di bawah daripada MA 200. Nah, kita tahu biasanya orang untuk investasi jangka panjang, ya dia cenderung ingin membelinya di saat dia harganya itu sudah di atas dari moving average 200. Tapi sekarang BBCA itu closingnya di bawah daripada moving average 200. Dan kalau kita gambar trend line ya, ini dari bulan Maret ya, kita gambar trend line dari sini sampai sini. Sekarang BBCA ini sudah daripada di bawah area downtrendnya. Jadi menurut saya BCA ini akan mungkin main-main dulu di daerah bawah sini, baru nanti dia akan berusaha lagi masuk ke MA 200. Jadi saya rasa saham seperti BCA ini ya, walaupun big caps kita tahu lagi diskon, tapi menurut saya jangan disentuh terlebih dahulu. Berikutnya adalah ASI. Ya, AS ini sama persis dengan BBCA. Dia sekarang closingnya juga sudah di bawah MA 200 ya. MA 200 sekarang di 5435, sedangkan closingnya di 5350. Dan menurut saya di sini ada sebuah pola yaitu head and shoulders ya. Paling tidak harusnya nih, dan kita gabungkan dengan support dan resisten, ini ada di sebuah supportnya. Ya, jadi kalau ketinggian daripada right shoulder yang di sebelah sini, lalu kita turunkan oleh ini, ya mungkin kemungkinan untuk ASCI ini mungkin di daerah 4.900 ya. 4.900. Jadi akan ada kemungkinan untuk turun terlebih dahulu. Mungkin kalau kalian mau konfirmasi, kalian bisa lihat ya, area ASI ini banyak dipegang oleh asing. Kita bisa lihat ke ASI. Apakah asing sudah mulai mengakumulasi atau masih menjual? Nah, kita bisa lihat nih ya, dari 9 Februari ini asing terus menjual ASI. Jadi ya nggak heran harganya turun, dan belum ada kelihatan kalau ASI ini bakal diakumulasi ya. Jadi saya rasa ASI pandangan saya masih ke arah sekitar 4.900. Berikutnya mungkin saham second liner yang sebenarnya saya cukup banyak profit di saham ini, itu IMAS ya. Sayangnya sekarang IMAS itu sudah di bawah daripada MA 20-nya ya, di bawah MA 20-nya, dan dia sekarang, ya kabar baiknya dia sekarang masih di atas MA 200 ya. Jadi mungkin menurut saya ya, kita bisa lihat di sini. Di sini kan ada high, di sini ada low ya. Lalu nah, kita bisa lihat di sini semenjak pada tanggal 1 Maret ya. Di sini ada high-nya, lalu dia bikin low. Lalu di sini ya, dia bikin lower high. Lalu sekarang di sini ya, ini harusnya konfirmasi bikin lower low karena sudah break daripada low sebelumnya di sini. Kita bisa lihat ya. Jadi sekarang dia sedang bikin lower low. Ini artinya apa? Artinya ini adalah sebuah pertanda untuk downtrend, downtrend. Cuman mungkin ini adalah minor downtrend ya, minor downtrend. Ya. Nah, karena kita bisa lihat dari sini juga dari tanggal 11 Januari ya, kita bisa lihat ya di 1 Maret ini dia tidak berhasil bikin higher high.
cuman bikin lower high. Ya, jadi ini pertanda memang IMA sedang downtrend ya. Jadi kalian harus perhatikan saham-saham seperti ini yang mungkin harus kita hindari, walaupun mungkin big caps. Berikutnya saham seperti MNCN ya. MNCN saya juga sempat cut loss ya, saya sempat cut loss karena ini saya akan dilihat terlebih dahulu biar kita ngeliatnya enak. Ya, waktu itu ya di sini saya pemikiran saya beli di angka sekitar 1025 ya, waktu itu 1025. Karena di sini adalah area support ya, area support yang cukup kuat untuk MNCN di sini sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ya. Jadi manusia itu bisa berencana ya, bisa memprediksi, tapi belum tentu kita akan 100% benar. Nah, kalau kita salah, ya kita harus bereaksi. Yang terpenting adalah bagaimana respon kita melihat keadaan seperti ini. Ya, saya sudah cut loss di area 990. Dan kalau kalian lihat, kalau saya tidak cut loss 990, sekarang ini saya sudah minus 5,25%. Untungnya saya sudah cut loss di 990. Karena jujur, waktu itu planning saya ini adalah sebuah ya descending triangle. Artinya, ada kemungkinan apabila break resisten trenan di sini ya, maka dia akan ke arah sini. Ya. Tapi sayangnya ya tidak berhasil break trend line, malah break supportnya. Oleh karena itu kita bisa lihat sekarang sudah jebol, dan kabar buruknya adalah MNCN ini juga sudah di bawah dari MA 200-nya. Jadi ya kita bisa siap-siap aja nih MNCN ya sedang tidak bagus, sedang tidak bagus. Nah, kalau kalian bisa lihat, ya kamu bisa tarik garis Fibonacci-nya dari sini. Ini kalian bisa lihat ya, mungkin akan ke daerah mana ya. Ya kalau kemungkinan di sini sih yang biasanya ya di sini adalah di 61,8, Fibonacci 61,8 di area 930. Cuman memang sekarang belum ada tanda reversal untuk MNCN ya. Jadi bagaimana tahu ada tanda reversal? Ya harus ngebreak dari sini. Ya, jadi closing-nya itu harus di atas 975 ya. Closing-nya harus di atas 975, dan mungkin dua candle ini false break, baru dia konfirmasi untuk mantul lagi. Selama dia belum konfirmasi di atas 975 ya, dan mungkin di bawah daripada MA 200 ya, dia akan melanjuti penurunannya. Ya bisa aja dia turun makin lama makin ke bawah. Kita nggak ada yang tahu ya. Normalnya sih biasanya itu di mantulnya di Fibo 50 atau 61,8 ya. 50 sudah jebol, tinggal 61,8. Kalau sudah jebol dua ini ya artinya sudah tidak terlalu kuat lagi ya, tidak terlalu kuat lagi untuk MNCN. Oke. Nah, berikutnya ini ya saham yang menurut saya harus kita hindari ya. Berikutnya ada beberapa saham yang menurut saya walaupun agak high risk. Kenapa? Karena kita tahu kondisi IHSG kita sekarang kurang menentu. Tapi ada beberapa saham yang menurut saya sangat kuat sekali, sangat kuat sekali. Kenapa? Saya akan bahas sebentar. Kita ke saham ISAT ya. Ini saham Indosat ya. Kita bisa lihat di sini ya. Ini kenapa saya ngomong begitu? Karena ini ya dia itu sangat kuat sekali. Kenapa? Pertama ya, ini garis moving average 200 ya. Harganya sudah jauh di atas daripada moving average 200. Masih di atas MA 50, masih di atas MA 20. Jadi ini pergerakan untuk ISAT ini sebenarnya masih sangat strong sekali. Masih sangat strong sekali ya. Jadi mungkin, tapi yang saya nggak suka dengan ISAT adalah ya cara mainnya di sini ya. Kita bisa lihat ya, shadow-nya panjang sekali. Kita bisa lihat dari sini ya, sampai sini aja mungkin sudah kena prank minus 5% ya. Kalau Anda suka pasang stop loss kan, ini sudah pasti kena prank. Kenapa? Karena biasanya mungkin kita pasang stop loss di sini ya. Ini adalah low candle daripada beberapa hari terakhir. Tetapi yang pada tanggal 31 Maret dia sengaja jeblosin, habis itu rebound lagi. Ini yang saya kurang suka daripada cara main ya market maker riset ya, suka bandingin habis itu naikin lagi ya. Ini tapi menurut saya ini masih sangat strong ya ISAT. Yang strong lagi itu Java ya. Java ini mungkin lebih strong pada main dan juga lebih strong kepada Cepin ya, karena yang lain udah pada turun, tapi
dia sendiri yang masih kuat naik sampai sekarang. Kita bisa lihat ya. Dan juga sama di atas MA 200, di atas MA 50, di atas MA 20 masih sangat strong sekali. Kemarin tanggal 1 Maret itu naiknya 6,25% ya. Dan kalau kita lihat pada area sini ya, ini target untuk ke all time high di itu di 3.100 itu masih sangat jauh sekali. Jadi masih banyak potensi sekali untuk si Java ini. Jadi apabila kalian mau beli, saya rasa ini kalian bisa pertimbangkan saat dia koreksi seperti ini ya. Koreksi kemarin sekitar 4% kalian bisa beli ya. Atau kalian beli sedikit dulu di atas, lalu apabila koreksi kalian bisa nyicil lagi di bawah. Jadi saya rasa untuk jangka pendek Java masih akan sangat strong ya. Berikutnya adalah saham Same ini ya. Ini rumah sakit Omni Hospital ya. Kita bisa lihat juga dia itu berhasil mantul ya, berhasil mantul di area Fibonacci 50 kita lihat ya. Di daerah sini kurang lebih. Dan sekarang dia masih di atas MA 200, MA 50 dan MA 20 juga ya. Jadi saya merasa dia masih cukup strong. Nah, tinggal PR berikutnya adalah apa? PR berikutnya apakah si Same ini bisa membuat higher high kembali ya, membuat higher high kembali. Ya, kalau kita lihat dari totalnya ya, all time high dia itu di sekitar harga 510. Ya, kita bisa lihat ya di sini 508. Jadi fix ya. Dia ada di 510. Ya, di sini 510 nih. Jadi kalau dia tidak berhasil bikin all time high, nggak berhasil break, otomatis dia akan turun. Dan akan turun biasanya kalau nggak berhasil, dia di sini ya, nanti mantul lagi di sini, mungkin dia akan bikin apa? Double top. Ini yang kita tidak harap terjadi di Same ya. Tapi kalau dia bisa break ya, bisa break daripada 510 ini, maka sahamnya akan sangat menarik ya. Kita lihat dia sangat strong sekali, tapi volumenya sedikit kurang nih. Mudah-mudahan ya mungkin para retail ini bisa kembali ke saham karena sekarang banyak banget yang beralih ke cryptocurrency ya. Karena situ profitnya banyak, bisa naik sekali satu hari bisa 30%, 40% ya dibanding dengan kita punya ISG yang mungkin lagi kurang menarik gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat volumenya tidak terlalu besar. Cuma memang 2 hari terakhir ini sedang akumulasi. Tapi kalau kita mungkin bisa ke chart yang time frame yang lebih pendek, lebih pendek ya, saya akan menggambarkan sedikit. Ini saya akan hilangkan terlebih dahulu. Ya, ini kalau kalian lihat, Same ini ada sebuah pola yang cukup menarik ya, yaitu pola double bottom di bawah sini. Kita bisa lihat, ini ada pola double bottom. Ya, cuman sekarang belum berhasil ya, belum berhasil. Nah, apabila sekarang sampai kan di 450, kalau dia bisa break 458, ini nggak jauh nih ya, 458, 466 ya. Kalau dia berhasil break 466, maka potensi dia kita bisa lihat. Ya, itu bisa menuju all time high-nya. Jadi syarat untuk si Same ini naik itu harus break 466 terlebih dahulu ya. Arahnya ke nanti all time high. Nah, yang cukup menarik adalah ya kita bisa lihat di sini. Yang cukup menarik sebenarnya Same ini sudah break minor trend line-nya. Kita bisa lihat sudah break minor trend line di sini. Jebret ya, habis itu dia mantul tapi turun lagi ya, balik lagi ke area support, habis itu berhasil mantul daripada area support. Nah, kalau kita ngelihat pada time frame yang lebih kecil, ya ada satu hal yang menarik lagi, dia sedang berada di area uptrend. Ya, kita bisa lihat di sini. Ini low, ini high, ini higher low, ini higher high, ini higher low, ini higher high, ya. Jadi harapan kita sekarang Same ini bisa bikin higher low dan bikin higher high ya, higher low lagi dan dia bisa break ke atas. Itu harapan kita untuk Same ya.
Dan mungkin ini beberapa saham yang menurut saya bisa kita pantau, yang mungkin kita harus jauhi, maupun yang kita mungkin boleh beli. Oke, terima kasih. Dan sekian video saya hari ini. Sekali lagi saya mau disclaimer on, ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual. Jadi kalian silakan analisa kembali apakah saham yang saya bahas ini menurut kalian cocok kalian beli maupun kalian jual. Apabila kalian suka video ini, silakan support saya dengan tekan tombol like dan juga tekan tombol subscribe, lonceng yang ditekan agar apabila saya keluar video baru kalian langsung yang pertama ternotifikasi. BTW, apabila kalian ingin tahu saya beli saham apa aja, kalian bisa main ke channel Telegram saya. Saya bakal taruh linknya di deskripsi di bagian bawah. Salam cuan dan bye-bye.